Selamat datang di SMAN 1 Pangalengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristi Herdianti, guru prakarya kewirausahaan sekaligus guru TIK di SMAN 1 Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selain mengajar, terdapat beberapa program yang pernah saya laksanakan, diantaranya Sekolah Kewirausahaan di mana saya melakukan inovasi dengan membuat marketplace, yaitu tokosemansa.com, pembinaan kompetisi sains nasional bidang informatika, menjadi proktor asesmen nasional berbasis komputer, narasumber di beberapa kegiatan khususnya pelatihan IT, mengikuti berbagai webinar atau workshop, dan saat ini saya juga menjadi peserta guru penggerak Angkatan 2. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi praktik baik dengan judul penerapan pembelajaran diferensiasi dan keterampilan sosial emosional berbantu aplikasi Nearpod dan Bambuzel pada pembelajaran tatap muka terbatas mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 11 SMAN 1 Pangalengan. Sudah hampir 2 tahun pandemi COVID-19 terjadi dan menimbulkan dampak sosial negatif yang berkepanjangan. Salah satu dari dampak tersebut adalah learning loss, di mana murid kehilangan kesempatan belajar secara efektif di sekolah, yang berakibat pada penurunan penguasaan kompetensi murid termasuk pada mata pelajaran PKWU. Berdasarkan survei UNICEF, SRMC, KPAI, dan lembaga lainnya menyatakan bahwa hampir semua murid sulit untuk memahami materi saat pembelajaran daring dan lebih menyukai pembelajaran tatap muka. Hal ini selaras dengan survei yang saya lakukan kepada murid melalui Google Form, di mana murid merasa kesulitan dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Untuk mengatasi dampak tersebut, pemerintah memberikan kebijakan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. PTMT ini terdiri dari masa transisi dan masa kebiasaan baru. Saat ini, SMAN 1 Pangalengan telah memasuki masa transisi, sehingga murid dapat mendapatkan kesempatan untuk melakukan tatap muka terbatas secara bergantian dengan penerapan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Dan pada jadwal yang lain, murid tetap melaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Kondisi ini tentunya menjadi tantangan di mana guru melakukan PTMT dan PJJ secara bersamaan dengan murid yang berbeda. Oleh sebab itu, penerapan pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosional berbantu aplikasi Nearpod dan Bambuzel diharapkan dapat menjadi salah satu jawaban tantangan tersebut dan mengatasi learning loss. Penerapan pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosional atau KSE ditujukan agar pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan murid dapat mengenali serta mengelola emosi dan fokusnya, mencapai kesejahteraan psikologis atau well-being, sehingga murid dapat lebih siap mengikuti pembelajaran. Penerapan pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan dimulai dari tahap perencanaan, yaitu pembuatan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan minat dan gaya belajar, yang saya lakukan dalam bentuk survei Google Form dan WhatsApp. Data minat digunakan untuk pembentukan kelompok usaha siswa, yang termasuk pada diferensiasi proses. Dan data gaya belajar murid digunakan untuk dasar pembuatan konten atau media pembelajaran atau diferensiasi konten, dan pelaksanaan proses pembelajaran atau diferensiasi proses. Di akhir pembelajaran, saya juga menerapkan diferensiasi produk pada bagian tugas, seperti membebaskan murid untuk menjelaskan karyanya baik dalam bentuk tulisan, audio, infografis, atau video sesuai dengan minat murid. Lalu, pembelajaran kompetensi sosial emosional yang saya terapkan yaitu latihan kesadaran penuh atau mindfulness melalui penerapan teknik pernapasan stop sebelum pembelajaran. Stop, berhenti, take a deep breath atau tarik nafas dalam, observe, amati,
proses, lanjutkan. Lalu penerapan KSE lainnya yaitu di akhir pembelajaran. Murid diminta untuk melakukan refleksi melalui roda emosi, di mana guru menanyakan perasaan murid setelah menerima pembelajaran dengan tujuan untuk mengenal emosi. Pemanfaatan TIK juga sangat diterapkan pada pembelajaran ini, yaitu penggunaan berbagai aplikasi IT. Beberapa aplikasi di antaranya yaitu aplikasi Nearpod dan Bamboozle, yang dapat digunakan baik saat PTMT maupun saat PJJ. Aplikasi Nearpod memiliki banyak fitur, seperti pembuatan berbagai macam konten pembelajaran dan dapat membuat kelas menjadi interaktif sehingga siswa tidak merasa bosan. Beberapa fiturnya seperti membuat kuis interaktif yang menyenangkan, memasukkan pertanyaan untuk jawaban panjang, bermain mencocokkan pasangan, tes memori, mengisi titik-titik, menjawab pertanyaan dengan gambar, dan masih banyak lagi. Saya menggunakan Nearpod untuk menampilkan video saat melakukan teknik pernafasan, menampilkan gambar-gambar kemasan untuk diamati oleh murid, menampilkan link game Bamboozle, melakukan permainan mencocokkan pasangan, refleksi pembelajaran, dan penyampaian tugas. Semuanya disatukan dalam satu media menggunakan Nearpod. Lalu, apa itu aplikasi Bamboozle? Bamboozle merupakan game edukasi berbasis web yang dapat dimainkan secara berkelompok, di mana setiap kelompok memilih kotak yang ditampilkan pada layar. Kotak-kotak tersebut berisi soal dan kejutan yang dipilih sistem untuk menambah keseruan game. Pada kegiatan PTMT, saya membagi murid menjadi 4 kelompok sesuai dengan tempat duduknya dan menentukan urutan kelompok yang akan membuka kotak. Kegiatan ini tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan. Berdasarkan hasil refleksi pembelajaran yang dilakukan oleh murid, semua murid merasa senang. Bahkan, murid menuliskan belajar tanpa ada beban. Pelaksanaan praktik baik ini tentu saja masih banyak kekurangan, terutama dalam penerapan pembelajaran diferensiasi, di antaranya pemenuhan kebutuhan belajar murid, khususnya gaya belajar kinestetik yang masih perlu ditingkatkan, dan pembimbingan kelompok usaha murid yang harus lebih intens lagi. Semoga praktik ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi rekan-rekan guru yang lainnya. Bergerak dengan hati, pulihkan negeri.